إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمinin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Wajib bagi kita untuk selalu muhasabah diri, mengevaluasi diri kita setiap hari, setiap saat. Jangan sampai keadaan kita saat ini lebih buruk daripada sebelumnya. Wajib bagi kita untuk selalu memperbaiki ketakwaan kita setiap saat. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian, bertakwalah engkau kepada Allah tabaraka wa taala dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun. Iringilah kemaksiatan dengan amal saleh. Niscaya amal saleh tersebut akan menghapuskan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, dan riwayat ini sahih, dicantumkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tentang kejadian di akhirat kelak. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah. Kelak akan didatangkan seseorang yang paling mewah dan nikmat kehidupannya di dunia. Dia orang yang paling menikmati kehidupan dunia dengan segala kemewahan, dengan hawa nafsu dan hawa nafsu yang ada di dalamnya. Fayusbagu fin nari sabghatan. Namun laki-laki ini atau orang ini adalah penghuni neraka. Karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala, naudzubillah. Fayusbaghu fin nari sabghatan. Dia dicelup, sekali celup di dalam api neraka. Dibiarkan dia merasakan sekali sentuh dengan azab di akhirat kelak. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Wa hal marra bika na'imun qat? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan, kenikmatan sebelum ini? Apakah pernah sesaat
berlalu dalam kehidupanmu kebahagiaan dan kenikmatan ketika engkau hidup di dunia, maka orang ini mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, sama sekali tidak. Saya tidak pernah merasakan kenikmatan hidup walau sesaat. Thumma yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahli dunya. Bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian didatangkan seseorang dan dia termasuk salah satu penghuni surga. Namun dia adalah manusia yang kehidupannya paling sengsara di dunia. Tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun di dalam hidupnya. Namun dia termasuk penduduk surga. Fayusbagu sabghatan fil jannah. Kemudian dia dicelup sekali celup di dalam kenikmatan surga. Diberikan dia sesaat menyentuh kenikmatan surga. Thumma yuqalu lahu. Kemudian dikatakan kepada dia, ya bna Adam, hal marra bika bu'sun qat? Wa hal ra'aita shiddatan qat? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan walau sesaat ketika engkau hidup di dunia? Pernahkah berlalu dalam kehidupanmu ketika di dunia kesusahan, kepedihan, rasa sakit dan kesengsaraan walau hanya sesaat? Orang ini kemudian mengatakan, la wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat wa ma marra bi shiddatun qat. Tidak, demi Allah, wahai Rabbku, saya tidak pernah merasakan kepedihan, saya tidak pernah merasakan kehidupan yang sengsara walau hanya sesaat ketika di dunia. Hadis yang agung ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kepada kita betapa jauhnya perbedaan antara nikmat dan azab di akhirat dibandingkan dengan nikmat dan azab di dunia. Maka sebesar apapun nikmat di dunia, selama apapun kita menikmati kenikmatan di dunia ini, kalau dibandingkan dengan sesaat saja azab di akhirat, maka sungguh semua kenikmatan yang kita rasakan itu tidak ada apa-apanya. Tidak bisa dibandingkan sedikit pun. Sebaliknya, selama apapun kita menderita di dunia ini, katakanlah, hari demi hari hidup kita berada dalam derita sakit, sengsara luar biasa. Namun semua itu akan hilang, akan kita lupakan semuanya, hanya dengan sedikit saja nikmat di akhirat. La ilaha illallah. Maka tidak ada manusia yang lebih bodoh daripada manusia yang lebih mementingkan kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Tidak ada manusia yang lebih bodoh daripada manusia yang tidak bisa bersabar dengan penderitaan di dunia ini, namun dia justru memilih untuk bersabar dengan siksa yang abadi di akhirat kelak. Na'udzubillah. Tidak ada manusia yang lebih bodoh daripada itu. Kehidupan akhirat abadi, sementara kehidupan di dunia ini hanya sebentar. Qala kam labithum fil ardi adada sinin. Kelak orang-orang kafir, calon-calon penghuni neraka, ditanyakan kepada mereka, berapa tahun kalian hidup di dunia? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka menjawab, kami hanya tinggal sehari atau beberapa hari. Waktu yang sangat singkat. Ketahuilah, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala,
saat kelak tiba waktunya nyawa kita dicabut dan kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, kita menyangka itu adalah akhir. Namun pada hakikatnya itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Saat itulah baru kita sadar bahwasanya kehidupan kita di dunia ini ternyata hanya mimpi, hanya senda gurau, permainan, tipu daya. Mata'ul ghurur, Al-Quran menyebutnya. Saat kematian menghampiri kita, disitulah kita baru sadar bahwasanya selama ini kita sedang tertidur, mimpi, dan kehidupan yang sejati adalah kehidupan setelah kematian. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan tentang dunia ini, tidaklah dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau. Dan kehidupan yang hakiki, yang sejati adalah kehidupan di akhirat kelak, andai kata mereka mengetahui. Kelak kita akan menyadari bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sangat singkat kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka ketika mereka melihat hari akhirat itu, disitulah mereka baru merasa bahwasanya mereka hanya hidup di dunia seakan-akan hanya sesaat di waktu sore atau hanya sesaat di waktu pagi, hanya sebentar. Bandingkan dengan satu hari di akhirat, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari, hanya ada satu hari nanti di padang mahsyar, ketika segenap manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hari itu setara dengan 50.000 tahun kehidupan kita di dunia ini. La ilaha illallah. Belum lagi dengan kehidupan di surga ataupun di neraka. Kehidupan yang abadi, tidak ada ujungnya. Sesenang apapun kehidupan kita di dunia ini, tidak akan lama. Sesusah apapun, sesengsara apapun kehidupan kita di dunia ini, tidak akan selama-lamanya. Kita hanya perlu bersabar. Karena kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita putra-putra akhirat, yang visi misi hidupnya adalah akhirat, yang menjadikan dunia hanya sebagai wasilah untuk menuju kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Jika kita telah meyakini bahwasanya kehidupan dunia ini singkat jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka bersabarlah. Bersabarlah dengan semua ujian yang ada di dunia ini. Karena memang hakikat dunia ini adalah tempat ujian. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan dunia ini zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Dunia ini ibarat mawar, bunga mawar. Kita tahu bunga mawar sangat singkat usianya, cepat sekali layu. Dan orang bisa terluka dengan duri-duri mawar tersebut untuk menikmati keindahan mawar tersebut. Beda dengan kenikmatan di akhirat, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang selalu terbarukan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menambah kenikmatan bagi penduduk akhirat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan ketika di dunia, dengan jiwa raganya, dengan hartanya, dengan kalbunya, dengan lisannya, maka Allah janjikan untuk mereka husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan juga ada tambahannya, yaitu memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha agung dan maha mulia. Jika kita telah menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini sangat singkat, maka lalui kehidupan dunia ini dengan hati yang tentram. Hilangkan dendam dari hati kita. Hilangkan dengki, iri hati. Hilangkan kesombongan. Buat apa? Toh kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Imma dunia tersebut yang lebih dulu meninggalkan kita, atau kita yang lebih dulu meninggalkan dunia tersebut. Kita akan berpisah. Bukan hanya dengan harta dunia, bahkan dengan anak istri kita akan berpisah. Kita akan lari satu sama lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari ketika seseorang akan lari dari ibunya, dari anaknya. Nafsi-nafsi. Kita akan tinggalkan ini semua. Maka jangan melalui kehidupan ini dengan menyimpan kebencian di dalam hati kita. Hilangkan itu semua. Jadilah orang yang pemaaf. Jangan menyimpan dendam. Wa inna as-sa'ata la'atiyah. Sesungguhnya hari kiamat itu akan pasti datang, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah. Jika kita mengetahui kehidupan di dunia ini akan singkat, maka orang-orang yang diberikan kenikmatan dan kelebihan hidup juga dituntut untuk bersabar. Bersabar menggunakan kenikmatan hidup tersebut untuk taat kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan menggunakannya untuk maksiat, bukan menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia. Karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana dan untuk apa harta dan kenikmatan hidup tersebut dimanfaatkan. Dari mana didapatkan dan untuk apa dimanfaatkan. Jangan ujub, jangan sombong, karena kita akan berpisah dengan itu semua. Di detik pertama kita berpisah dengan dunia ini. Karena kita menyadari dunia ini singkat dan hanya sementara. Maka orang-orang yang diuji dengan kemiskinan, ketika melihat orang-orang yang memiliki kelebihan, katakanlah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di akhirat. Kemudian, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, melalui khutbah ini, khatib ingin mengingatkan kita semua agar saudara-saudara kita di Palestina jangan pernah kita lupakan dari doa-doa kita. Sempatkan selalu untuk berdoa kebaikan buat mereka. Da'watul mar'i li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Karena doa seseorang untuk saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya, itu adalah doa yang mustajab. Doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم
اللهم ثبت قلوبهم اللهم ثبت أقدامهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة